Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Muksid Haitami. Saya seorang tour leader umroh sejak 2014 tepatnya. Bergelut berkecimpung di dunia umroh dan alhamdulillah sudah kalau dihitung sekitar 14 kali ya berangkat umroh menemani jamaah. Mungkin belum ada apa-apanya dibanding Bapak Ibu atau tour leader yang senior lainnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang keputusan saya sendiri yang beralih menjadi seorang cleaning service. Namun sebelum lanjut, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar semakin berkembang dan juga memberikan info-info terkait umroh, haji, dan juga dunia tour leader. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Anggap saja ini cerita ya, yang mungkin tidak begitu banyak yang bermanfaat menurut Bapak Ibu sekalian, tapi setidaknya di sini saya akan bercerita tentang bagaimana caranya kita bertahan di dunia usaha gitu ya. Meskipun saya belum terlalu pengalaman di dalam dunia bisnis atau usaha, karena jujur memang baru bergabung menjadi seorang pengusaha travel umroh itu ya sekitar 2017. Karena dari tahun 2014 sampai 2017 sekitar bulan Februari itu saya menjadi seorang mutawif di salah satu travel di Tangerang Selatan, dan dari sana saya banyak sekali mendapatkan pelajaran berharga. Di sana saya ibaratkan adalah sekolah umroh. Kenapa demikian? Karena di sana di travel yang lama saya bisa dibilang saya sebagai tour leader. Ya, karena membimbing jamaah dari tanah air ke tanah suci. Saya juga dibilang sebagai mutawif atau ustadz. Kenapa? Karena di sana saya membimbing jamaah untuk melakukan ibadah umrohnya. Termasuk ketika berziarah di Mekah dan Madinah, itu saya bertugas sebagai seorang mutawif atau sebagai seorang ustadz yang menjelaskan sejarah daripada tempat-tempat yang dikunjungi. Saya juga bisa sebagai petugas bandara, ya, handling airport. Kenapa? Karena saya juga menghandle di bandara. Jadi travel yang lama itu memang tidak menggunakan troli atau tidak menggunakan petugas disebutnya petugas airport ya. Tetapi saya sendiri yang terjun untuk ngambil koper ya, kemudian membawa koper dari dari conveyor ke bis dan lain sebagainya, menggunakan troli. Ya kadang dibantu jemaah karena jemaah juga merasa kasihan ya. Ini tour leader atau mutawif gotong-gotong koper gitu ya. Akhirnya saya dibantu juga. Lalu selanjutnya intinya saya sebagai pelayan untuk jemaah. Saya senang melakukan hal itu. Kenapa? Karena memang bagi saya itu pekerjaan yang sangat-sangat menyenangkan. Yang membuat saya senang adalah karena saya melayani tamu-tamu Allah, tamu-tamunya Rasulullah SAW, dan berharap dari sana saya dapat mendapatkan keberkahan. Nah, pertanggal 27 Februari ada keputusan jamaah umroh tidak bisa berangkat dari Arab Saudi. Padahal saat itu 10 hari sebelumnya saya mengantar jamaah untuk suntik meningitis di RS Rumah Sakit Fatmawati untuk berangkat tanggal 10 Maret itu. Qadarullah berita itu datang dan sekitar 3.000-an jemaah harus kembali ke rumah masing-masing dari Bandara Soekarno-Hatta karena tidak bisa terbang ke Arab Saudi. Ya, Bapak Ibu semua tahu ini diakibatkan karena pandemi virus corona. Lalu dari Februari, Maret, April sampai dengan bulan ini, ya, saya tidak travel itu ibaratnya mati suri gitu. Nah, saya berpikir bisnis apa yang saya jalani atau saya harus kerja apa sehingga saya bisa menghidupi keluarga ya, bisa menafkahi anak istri, ibaratnya dapur supaya tetap bisa ngebul gitu ya. Akhirnya partner saya di travel ini mengajak ya, karena yang bersangkutan ini memiliki core business cleaning service ya, namanya PT Bintang Mitra Pratama ya. Portofolionya sudah punya proyek di DPR Nusantara 2, kemudian di LPPI, kemudian di Grup Cempaka Apartemen, di Bogorindo, Cemerlang, lalu di MOVE ya, Mandiri Utama Finance, di PT Puncak Keemasan, di PT Jitun, dan banyak yang lainnya. Itu proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh PT Bintang Mitra Pratama. Dan saya masuk di sana sebagai seorang cleaning service ya.
Jadi saya tidak memandang dulu mungkin orang beranggapan bahwa bisnis cleaning service ini bisnis yang ibaratnya dipandang sebelah mata ya. Kenapa? Karena ya bersih-bersih gitu ya, identiknya dengan orang yang bersih-bersih dan sebagainya. Tetapi ternyata orang-orang yang punya bisnis cleaning service ini justru mereka benar-benar nyata gitu. Mereka ini jadi orang-orang yang kaya, punya banyak duit dari bisnis cleaning service itu. Makanya saya masuk, tepatnya dimasukkan ke dunia bisnis cleaning service, dan ya mau nggak mau saya harus belajar. Saya harus belajar beradaptasi bagaimana menjalankan bisnis atau bagaimana bekerja di bisnis atau di perusahaan cleaning service, dan ternyata asik juga. Pada intinya umroh dengan cleaning service ini punya kesamaan. Kenapa? Sama-sama mengurusi orang. Kalau di umroh dan haji ya kita mengurusi jemaah sebagai objek kita yang kita harus urusi, dan di cleaning service sama, kita mengurusi para CSO ya, cleaner service officer. Jadi para cleaner ya, mereka yang bekerja di lapangan itu yang harus kita urusi. Gitu ya. Jadi alhamdulillah masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Bapak Ibu, teman-teman sahabat semua yang mungkin kehilangan pekerjaan, jangan berputus asa, terus berusaha dan jangan gengsi ya. Kuncinya hilangkan rasa gengsi, karena gengsi itu tidak memberikan apa-apa kepada kita. Ya baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.